Oh, jadi personal branding suatu partai politik gitu. Betul. Karena- Sementara yang anggaran digunakan anggaran daerah, Bos. Kalau kemudian tanggung jawab pelayanan negara kepada masyarakat sudah tidak ada, mau kita lihat dari apa indikator keberhasilan adanya pemerintahan? Bahkan di mana-mana wakil juga nggak kelihatan ya Mas ya. Emang lu tahu wakil Halo penikmat PSK, balik lagi sama gua Rizka, Mami PSK kamu. Gua enggak gini ya. Gue seneng gue seneng banget kalau misalnya penonton bayaran ini bersemangat gitu kan. Jadi gak rugi lah ngeluarin nasi kotak gitu kan ya. Ya kan? Nggak, tapi gue agak sedikit kecewa sih. Kenapa? Karena beberapa episode dari kemarin dia cuma nyebutin namanya sendiri, bro. Ya kan? Ya kan, Kembali karena- lagi bersama saya di sini ada Mami PSK. Gue nggak disebutin, kayak nggak dianggap di sini, anjing emang kan. Nggak gitu, masalahnya kan opening tune kita kan begitu cuy. Iya deh. Ya kan lu silakan memperkenalkan diri sendiri karena udah Nggak usah diperkenalkan karena udah gue kenal udah sama lo. terkenal. lo punya duit. Oke, jadi malam hari ini kita mau bahas tentang salah satu partai. Partainya PD, yang PD banget tuh. Gue dong. Gue dong yang pede banget. Jadi ada salah satu anggota partai yang dimana ketika rapat main game. Gue dong. gue lagi. Main game. Iya bener. Iya kan kayak gue banget kan. Enggak, tapi gue gak main Candy Crush. Enggak, maksudnya gini ya. Mana ada Candy Crush kayak Shreds. Lu pikir nggak tahu itu game apa? Ini gue udah korban. Udah kalah puluhan juta bangsa. Jadi malam ini kau bawa siapa? Jadi spesial, selalu spesial ya. Selalu Jadi di spesial. PSK selalu spesial. Kali ini ada Pelanggan siapa ini? Ketua PMII Sumeneb. Yeay. Inilah Abdul and the Coffee Theory. Ya kan? Iya kan? Gimana Mas karir bermusiknya? Masih tetap ngeband? Bukan itu. Katanya tadi dia ngasih bocoran, lu ngasih bocoran. Kan suaranya begitu kan ya kan. Lu ngasih bocoran katanya namanya Abdul. Abdul Ketua PMII Sumeneb. Oh, bukan Abdul and the Coffee Theory, bukan. Beda. Oke. Ini yang selalu turun langsung ke lapangan. Hah? Nyanyi tapi Iya. Ngapain? Ngerusak gerbang. ngerusak gerbang. Rusak gerbang ya. Enggak, PMI lu bilang apa tadi PMII? PMII. Sebenarnya PMII itu apa sih? Masalah gini ya. Mami PSK kan sekolah aja nggak sampai tamat gitu kan ya, langsung kena mucikari langsung jadi sampai sekarang melebarkan sayap jadi Mami PSK. Jadi nggak tahu PMI itu apa. Masih sekolah berarti kan kalau lulus. Iya, itu dia. Jadi PMI itu apa sih Mas Abdul? Jadi PMI itu organisasi kemahasiswaan yang berdiri pada tahun 1960 dari situasi carut marut politik. Oke. Singkatnya begitu, bahwa PMI ini lahir atas dasar kebutuhan mahasiswa Nahdlatul Ulama pada tahun 1960. Wih, Sehingga kemudian para mahasiswa Nahdlatul Ulama bersepakat di seluruh Indonesia untuk mendirikan suatu organisasi atau wadah mahasiswa NU yang kemudian diberi nama, panjang sejarahnya, kemudian diberi nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Itu sejarah nama PMII dan berdirinya PMII. Tetapi seiring waktu kemudian banyak dilihat di publik
berbagai persepsi dan wacana yang muncul bahwa PMII stereotip dalam pandangan orang kadang kan bahwa PMI itu organisasi yang suka demo, Ya. PMI itu suka rusuh di jalan, Keonaran lah. bahkan merobohkan gerbang kira-kira begitu. Bentar. Ki, kalau Apaan? mau pelanggan ke sini tuh pejabat gitu ya. Iya. Pokoknya om-om yang haus wanita. Iya. Kenapa lu bawa beginian? Enggak, ini kan Kalau beda. bisnis gua ditutup, kacau gue. Enggak. Ini kan beda ya, maksudnya kita PSK bukan PSK yang ono. Kita beda. Ini siapa sih Mas sebenarnya? Lu dari tadi ngapain ya? Gue terlalu mendalami peran berarti gue. Ini kan berarti kan ini nih yang megang yang kemarin demen-demen demo berarti kan? Iya. Kalau gue di demo bagaimana? Nggak bakal. Jadi Mas Abdul ini bergeraknya cuma di bidang berarti nggak udah lanjut Mas Abdul. Jadi 1960 dan masih di bawah naungan NU 17 April ya Mas ya? Ya, 17 April. Tahu. Karena kebetulan Search dulu ya. kebetulan gue wakilnya sebelumnya. Iya. Boleh. Karena emang di sini bahkan di mana-mana wakil juga nggak kelihatan ya Mas ya. Betul. Emang lu tahu wakil? Gini deh. Karena selalu yang muncul ketua terus ya. Iya. Iya. Kepala apa ketua tuh? Kepala deh enaknya ya, Iya, kepala. iya. Bukan kepala daerah. Ya. Loh. Wakil berarti lu tahu nggak wakil kepala daerah? Daerah Tahu mana? nggak? Daerah mana? Daerah sini. Daerah tongkrongan gue. Daerah Kliwon. Daerah Kriwon. Daerah Kriwon gue nggak tahu soalnya nggak pernah kelihatan ya. Ya kan? Kan lu nggak tahu karena ya itulah gue. Iya. Gue menjabat sebagai wakil dan juga nggak kelihatan. Oh, Dan juga nggak kelihatan kinerjanya seperti apa. Namanya juga wakil kan ban serep pasti. Bener. yang Bener, begini bener. yang abah suka ya dia kan, iya kan? Begini yang abah suka. Tapi serius loh, emang di mana-mana yang namanya anak PMI itu, ya itu tukang bikin onar, ya kan? Tukang ngedemo. Emang nggak capek ya demo mulu panas-panasan Capek gitu? loh. Terus ngapain lu Capek pakai demo gitu loh? Nah, jadi begini ya. Jadi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu ada dua konsepsi dalam berpikir dan bergerak yang kita sebut dengan manhajul fikr wal harokah. Jadi ada landasan berpikir sebagai landasan berpikir dan landasan bergerak. Oke. Kenapa kemudian PMII bergerak? Karena ada aktivitas berpikir sebelumnya, sebelum bergerak. Oke. Tentunya itu tercover dalam yang kita sebut sebagai nilai dasar pergerakan. Di nilai dasar pergerakan itu titik berangkat pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu minallah ilallah fillah, ilallah minallah fillah begitu. Jadi kenapa kemudian ada tauhid, hablum minan nas, hablum minal alam? Karena kita dari situ mengejawantahkan semua nilai. Kenapa kemudian PMI harus bersuara atas nama situasi alam yang dirusak? Karena kita cinta alam dengan mengejawantahkan nilai hablum minal alam. Oke. Kenapa kemudian kita plural? Karena kita mengejawantahkan nilai hablum minan nas. Nah, kenapa kemudian kita bertuhan ya, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia karena kita mengerti tentang konsepsi tauhid. Nah, dari situ kemudian kita katakan bahwa kalau persepsi orang bahwa PMI ini hanya bisa demo, nggak capek demo itu. Tetapi bahwa kita didoktrin sejak dari awal tidak berpikir tentang bagaimana nasib saya. Tetapi kita sejak dari kader didoktrin bahwa pikirkan rakyat, urusan diri sendiri, biarkan Tuhan yang mengatur. Kira-kira begitu. Oke.
Oke. Jadi kalau kalau lu tadi bilang demo terus ya kan. Jadi kalau menurut gua di dalam hal ini gue berbeda pemikiran sama lu karena Apa-apa? kalau kalau menurut gua semenjak zaman Orde Baru itu kan demokrasi ya kan Mas ya. Dan dalam hal politik butuh banget kalau menurut gue itu salah satunya organisasi-organisasi yang emang oposisi ya, kan? Ya salah satunya PMI ini dan makanya adanya Mas Abdul dan teman-teman bergeraknya demo dan itu juga mempressure juga ke pejabat publik yang sekarang gitu kan. Demo Mas, itu ya. sebenarnya jalan terakhir. Kita sepakat bahwa proses demokrasi itu tidak berjalan sebelah. Oke. Artinya kita paham bahwa bagaimana konsep pemerintahan itu berorientasi terhadap new public service, berorientasi terhadap pelayanan publik. Karena kehadiran pemerintah dan negara dapat dilihat secara nyata di tengah-tengah masyarakat ketika ada pelayanan yang baik. Ya. Kalau kemudian pelayanan, tanggung jawab pelayanan negara kepada masyarakat sudah tidak ada, mau kita lihat dari apa indikator keberhasilan adanya pemerintahan. Nah, oleh karena itu bergeser paradigma pemerintahan itu dari rule government menuju good governance. Idealnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada new public service. Ini yang kemudian kita tetap itu yang dipastikan oleh PMI bahwa kerja-kerja pemerintah, program-program pemerintah harus sampai kepada titik persoalannya. Di mana titik persoalannya? Masyarakat. Oke. Jika kemudian kita berharap bahwa hari kita menginginkan adanya tatanan masyarakat yang baik, apa problem masyarakat? Kenapa kemudian kita tidak sampai kepada tatanan masyarakat yang baik? Masalahnya ada pada pemerintah. Korupsi masih di sana sini. Program pemerintah tidak terukur sampai kepada inti apa yang menjadi masalah. Kayak kita ya yang disampaikan oleh PMI, yang disuarakan oleh PMI tentang kemiskinan. Kemiskinan di Kabupaten Sumeneb, Sumeneb masih angka nomor 2 se-Jawa Timur. Oke. Bicara kemiskinan. Di kepulauan, ini disparitas antara daratan dan kepulauan masih menjadi persoalan. Berapa tahun sudah umur Kabupaten Sumeneb hari ini. Iya. Tetapi kepulauan masih menjadi daerah yang marginal. Iya. Tidak, saya bicara begini sebagai orang pulau, sebagai aktivis mahasiswa yang apa namanya melihat langsung bagaimana derita orang pulau itu. Iya. Nah, kalau kemudian saya lanjutkan pada kalau program-program birokrasi pemerintah tidak mengarah kepada titik persoalan itu, lalu mau kita lihat dari mana indeks kepuasan masyarakat Oke. sebagai bentuk hasil dari evaluasi kebijakan. Nah, bupati dalam hal ini harus bertanggung jawab sebagai kepala daerah, Benar. memastikan semua program OPD harus menyentuh titik persoalan di masyarakat. Kemiskinan, pengangguran, stunting, Ya. Dan lain sebagainya. Dan itu nggak bisa kita, maksudnya nggak bisa itu seolah-olah kepala daerah itu ngasih makan dengan lagu ya Mas ya. Selama ini yang kita lihat, bantuan dari pemerintah berupa sembako, kemudian itu kan penanganan mereka. Iya. Untuk mengentaskan kemiskinan ada bagi-bagi sembako, kemudian rumah tidak layak huni, Iya. menghibur publik dengan joget-joget dan nyanyi-nyanyi, cipta lagu dan lain sebagainya. Nah, ini kan program jangan pemerintah yang buat beginian. Iya. PMI bisa. Iya. Bukan organisasi pemerintah daerah yang tidak punya anggaran, kita bisa buat begitu. Hanya Kemarin ciptain karya lagu. asik sama bocah tua nakal jadi ya, keren tuh acaranya ya.
Nah itu artinya pemerintah itu harus berpikir tentang konsep program yang monumental, bukan kemudian perbanyak publikasi di media. Saya sudah berbuat ini dan yang dibuat semuanya hari ini dibuat besok nggak ada. Oke. Kalau panggungan konser-konser itu kan Yep. habis konser sampah yang ada. Benar. Iya. Apa wujudnya kepada pertumbuhan ekonomi nggak ada. Kepada menarik wisata juga nggak ada. Ngeluarin dana iya. Ngeluarin anggaran besar untuk itu iya. Anggaran. Nah, jangan-jangan ini. Jangan-jangan yang dipromosikan lewat program-program OPD yang hura-hura itu, saya anggap itu program hura-hura OPD. Iya. Itu dalam rangka memperkenalkan satu figur partai politik. Oh, jadi personal branding suatu partai politik gitu. Betul. Karena karena Sementara yang anggaran yang digunakan anggaran daerah, Bos. Iya. Jadi apa kita? benar. Itulah pinternya si ini. Cicak di dinding. Jadi balik lagi Mas, untuk Mas Abdul. Kalau kita ngebahas masalah lagu tadi ya, lagu apa? Sorry. Kalau kita ngebahas masalah program, nggak fair dong kalau pejabat publik yang sekarang nggak ada program-program yang emang terobosan dari pemerintahan yang sekarang yang emang berdampak ke masyarakat Sumeneb gitu. Atau emang nggak ada program atau terobosan yang berdampak Dari 9 kalau nggak salah, nawacita Bupati Sumeneb melalui spirit Bismillah melayani itu. Saya di awal-awal sudah sampaikan ke publik melalui media siaran pers. Dulu saya pernah baca buku karya Fukuyama, The End of Story and the Last Man itu. Di akhir cerita sebuah manusia. Saya mengibaratkan bahwa hari ini kita sudah mampu mengatakan masyarakat Sumeneb bisa menilai akhir dari sebuah cerita Bismillah melayani itu akhirnya menjadi nestapa. Itu yang harus kita lihat bahwa gagalnya, bobroknya pemerintah hari ini. Tidak hanya banyak kasus, tidak hanya kemiskinan. Ketika kita bicara orang sakit, orang pulau itu kasus melahirkan di atas kapal, mati di atas kapal itu sampai hari ini masih banyak. Lalu apa upaya-upaya pemerintah? Jangan kemudian anggaran itu dihabiskan untuk buat lagu dan ngundang artis-artis untuk nyanyi di Sumeneb. Tapi gini loh Mas. Mas kan bukan tidak ada dalam struktur pemerintahan gitu, let's say gitulah ya. Mungkin Mas ini pernah ngerasa nggak sih kayak komentator bola, tau gak sih lu cuma bisa komentarin doang, nggak bisa gitu. Karena kemarin yang namanya untuk orang-orang kepulauan juga ada loh, udah ada yang namanya kapal yang standby 24 jam untuk nganterin dan lain-lain. Itu program pemerintah. Pertanyaan saya, apakah itu program pemerintah? Selama ini itu yang dikelola oleh kapal kecil yang menjadi transportasi orang jenazah itu bukan dari program pemerintah. Oke. Itu milik perorangan yang itu budgetnya besar. Jadi kalau ada kasus orang-orang pulau itu mati di luar, itu pasti pikiran pertama adalah apakah kemudian dia mampu mengeluarkan budget yang begitu besar untuk sampai kepada di pulau. Dari kalangan Sabeken saja itu sudah di bawah angka 10 juta. Kalau dia kemudian meninggal di Malaysia dan lain sebagainya, dirujuk, banyak orang pulau dirujuk ke Bali bukan ke Sumeneb. Apa yang menjadi masalah di rumah sakit daerah yang ada di Kabupaten Sumeneb ini? Kenapa orang sakit harus dirujuk ke
Bali ke Surabaya, kenapa nggak di Sumeneb? Bahkan jangankan orang pulau, orang daratan Sumeneb sendiri banyak yang memilih Pamekasan ketimbang Sumeneb. Oke, jadi itu dari bentuk saking putus asanya masyarakat yang di kepulauan itu Mas ya, sampai memang mereka sudah pasrah dengan pemerintah, mungkin dengan pemerintahannya, sampai memang mereka tuh mengeluarkan dana pribadi buat transport yang jenazah Makanya itu. tadi kalau ditanya PMI itu selalu menjadi komentator, orang aktivis itu selalu menjadi komentator dan sebagainya. Itulah demokrasi. Jadi kalau kita dilarang ngomong di negara demokrasi, ini kita belum clear, kita belum sepakat bahwa ini negara demokrasi. Nah, saya sempat seringkali sampaikan bahwa berikan tanggung jawab pemerintahan ini kepada para aktivis yang punya pikiran, tak selesaikan apa yang menjadi masalah itu. Karena tugas kepala daerah adalah memahami betul apa yang menjadi objek vital masalah itu. Gunakan OPD-OPD terkait untuk merumuskan rancangan bagaimana secara teknis menyelesaikan persoalan itu. Nggak harus bupati kok yang turun menyelesaikan masalah itu. Gali gorong-gorong nggak harus bupati. Dia punya pembantu yang disebut dengan OPD. OPD ini tugasnya apa? Masih banyak jalan-jalan kita yang masih rusak. Kalau itu kemudian tidak terjawantahkan oleh pembantu-pembantu bupati ini, OPD-OPD terkait, jadi kita tidak bisa melihat bahwa kehadiran pemerintah itu ada atau tidak. Bagi kami pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb nggak ada. Makanya ketika kita sampaikan kerjaannya apa, buat lagu, konser, sambutan. Gak bahaya. Itu karena nggak bisa kerjain yang lain. Nggak ada konsep, ide dan gagasan yang monumental. Akhirnya buat lagu, sambutan ke sana kemari, peresmian di sana sini. Iya. Oke. Itu berarti dari sini ya penikmat PSK kita bisa lihat kalau misalnya PMI ini sebelum turun ke lapangan ada banyak sekali proses yang harus diambil, ada banyak sekali pertimbangan yang harus diambil. Ketika udah turun ke lapangan berarti udah nggak ada cara lagi. Kemarin-kemarin gue ngomong nggak didengerin, gitu kan? Beberapa kali tahapan kita sebenarnya melalui policy brief. Jadi policy brief itu kita tawarkan persoalan, analisis lengkap dengan data-data yang kemudian kita hasil investigasi. Nah, policy brief ini kita sodorkan kepada pemerintah daerah. Kita tunggu 2 bulan, 3 bulan ada nggak tindak lanjutnya. Nah, baru kita lakukan hearing, kita lakukan sharing dengan media audiensi. Kita sampaikan itu dengan pemangku kebijakan langsung. Jika berkaitan dengan kemiskinan, ada wakil bupati sebagai ketua Satgas Penanganan Kemiskinan. Kemudian ada dinas sosial yang bertanggung jawab juga, kemudian ada pertanian, dinas pertanian dan beberapa dinas yang lain. Cuma tidak ada langkah konkret yang dilakukan, hanya bicara data-data, hanya bicara data sebaran BPS yang itu anomali. Banyak di media sosial itu data yang kita sampaikan, banyak yang serang kita, yang serang PMI, data PMI itu ngawur. Sementara data itu kita perlu dari BPS. Oke. Akhirnya siapa yang anomali? Kan begitu. Kita kan hanya menyambil saja. Kalau datanya PMI itu ngawur, berarti datanya dari kepemerintahan itu yang bagus dong. Ngawur juga karena kita ngambil data mereka. Karena kita kan ngambil kita kan menyimpulkan hasil investigasi penelitian yang dilakukan oleh BPS. Kemudian kita jadikan kita analisis dengan fakta. Kita benturkan data itu dengan fakta. Oh, ternyata data dari mereka dengan fakta kontrasnya jauh. Oke. Kalau ngomong, sorry Mas Abdul. Kalau ngomong masalah serang menyerang dan bla 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 segala macam, Mas Abdul sendiri
pernah ada teror nggak Mas? Secara kan sebagai penggerak di PMI ini ataupun juga ketua itu sangat beresiko Banget, di Ya, dalam ya. kehidupan nyata gitu. banget. Ada teror nggak sih Mas? Di awal-awal saya terpilih sebagai ketua umum PC PMI Sumeneb itu sempat ada chat yang beredar di semua lintas organisasi. Jadi saya dengan kawan-kawan OKP yang lain itu disebar isu tentang opini tentang kami bahwa kami sedang berjoget di salah satu tempat karaoke, room karaoke, dan itu difasilitasi oleh salah satu instansi, kira-kira begitu Dan bahasanya. itu terbukti? Nggak terbukti. Nggak terbukti. Sampai hari ini nggak terbukti karena saya sampaikan kepada, ya kita tahu chat itu bermula dari siapa, chat yang beredar itu bermula dari siapa. Ketika saya dikonfirmasi saya hanya mengatakan begini, silahkan dibuktikan. Kalaupun kemudian saya melanggar ADART, maka prosesnya harus, kalaupun saya harus turun karena melanggar ADART misalkan, silahkan prosesnya dilalui. Dan itu nggak dilarang sebenarnya. Mas. Dalam artian coba sebutin deh undang-undang yang melarang tentang orang karaokean dan joget-joget. Pertanyaan saya, siapa orang yang nggak pernah karaokean kan ya? Sekelas Bu Panti saja bisa nyanyi, Pak. Iya. Oh, Iya kan? makanya. Kalau apalagi sekelas ketua cabang, kalau sekedar nyanyi menghibur diri boleh lah, ngapain? Kalau ancaman untuk yang kayak dibunuh lah dan ya yang Yang lebih sampai membahayakan ya, keselamatan. sampai membahayakan keselamatan itu ada nggak sih Mas? Sebelum saya jadi ketua cabang, jadi tidak hanya bagi pimpinan sebenarnya, bagi aktivis yang sering kali bicara tentang keadilan, bicara kritik keras di publik itu sering terjadi itu ya diancam untuk, kalau tidak berhenti diancam untuk dihabisi dengan ya, orang-orang yang care dengan pemerintah lah, kira-kira Iya, begitu. Tentunya itu bukan masyarakat kota bagi saya. Iya. Pasti ya, itu masyarakat desa yang sengaja sengaja dikirim untuk menakut-nakuti kita gitu. Dan Mas Abdul fine-fine aja nggak? Oke aja. Nggak ada takut. Maksudnya gini loh, dia nggak ada takutnya gitu bukan ya. bukan nggak ada takutnya, artinya begini. Mungkin ini pengaruh doktrin. Sejak awal saya berdibaiat sebagai kader PMI sampai hari ini itu, kalau bicara tentang keumatan dan kemanusiaan, kita itu bukan berarti nggak takut mati, tapi sudah siap mati, kira-kira begitu. Nah, Enggak, maksud gue gini ya. bukan nggak takut ya, tapi kira-kira kita sudah siap karena menganggap mungkin saja harapan kami sebenarnya berkeyakinan dengan dakwah gerakan yang kami lakukan bisa menggiring kami pada surga, kira-kira begitulah. Amin. Enggak, tapi gini loh ya. Mas Abdul diancam macem-macem udah, tapi kok masih aja vokal gitu ya. Emang Mas Abdul ini dapat apa sih dari PMI? Emang bisa makan dari PMI? Kalau makan ya banyak, ini nggak terekspos sebenarnya. Kalau Mbak mau tahu silahkan datang ke sekretariat kami. Jam berapa kami makan, apakah ada beras di sekretariat kami, atau bahkan sampai 1 bulan lebih kita tidak punya beras. Kadang begitu. Dari mana kami dapat support itu? Kita dapat support itu dari teman-teman kita. Jadi ada yang pulang, kemudian pengurus pulang bawa beras 1 kantong dan itu begitu. Kita bergiring itu. Selain itu ada support moral dari alumni dan senior. oke. Kenapa kemudian bukan ada kepentingan politik atau kepentingan apa? Yang kita pastikan, yang senior pastikan, yang alumni pastikan, memberikan support moral seperti itu kepada kader, kepada pengurus di semua level kepemimpinan,
hanya ingin memastikan bahwa kaderisasi PMI ini tetap berjalan sebagai lumbung kaderisasi muda Nahdlatul Ulama. Karena itu yang kita pastikan. Jadi emang di PMII nggak dapat apa-apa ya Mas ya. Dalam artian tanda kutip sampai tadi beras pun pernah habis. Bukan pernah, Ya, sering. sering habis. Tapi Mas Abdul ini masih aja, maksudnya dalam tanda kutip masih aja di organisasi PMI ini. Kenapa? Dan itu pun yang bikin saya bertanya-tanya itu Coba nanya. anjing emang ini serius. Oh, serius. Lu Saya ngopi dulu. Ngopi. boleh. Oke, siap. Gara-gara lu Sembari ngopi deh Mas, sembari ngopi ya gini. Kenapa harus kader sih Mas? Kenapa harus kader PMI sih? Yang Enggak, secara personality gitu. Kenapa harus jadi kader PMI sih? ini soalnya pilihan ya. Oke. Saya alumni pesantren. Di pesantren sudah belajar tentang Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Di PMII saya melanjutkan bagaimana doktrin Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak hanya urusan ibadah, tidak hanya urusan bertuhan lah kira-kira begitu. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu lebih daripada itu, dia hubungan antar manusia. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga bicara tentang ekonomi keumatan, bicara tentang politik, bicara tentang sosial dan budaya. Nah, di PMII saya tidak hanya mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai konsep ajaran beribadah, hubungan antara manusia dan Tuhannya. Tapi lebih daripada itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai landasan politik, hukum, sosial, ekonomi. Selain itu kenapa kemudian saya harus berkader di PMII gitu kira-kira. Berarti selain ilmu tauhid itu ilmu kemanusiaan juga. Iya. Anjing ngomong udah karang bener nih orang satu udah. Emang lu paham tauhid apaan? Perlu ke rumah aja ntar lu kalau emang mau belajar. Karena gue nggak enak aja kan, nggak enak aja kalau diterangin di sini. Selama ini lo ini ya. Jadi gini Mas Abdul, aktivis di 98 itu kayak Budiman Sujatmiko, Adian. Setelah mereka memperjuangkan, anggaplah keresahan masyarakat di zaman 98 dulu, dan sekarang dia bisa dibilang langsung ada di parlemen. Saya boleh ngerokok? Boleh. Rokok aja, santai Mas. Akankah Mas Abdul ini seperti beliau itu? Ayo. Ya. Banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan begitu. Ya. Dari sejak lama bahwa aktivis, bahkan dalam stereotip orang bahwa beraktivis, ber-PMII, berorganisasi lah kira-kira. Pada akhirnya akan menjadi politisi kira-kira begitu. Akan menggantikan mereka yang dianggap kita bajingan hari ini. Yang kita demo hari ini, bahwa kita juga akan didemo kira-kira begitu. Sampai hari ini saya masih tidak tertarik dengan politik, Mas. Sampai hari ini saya tidak tertarik untuk menjadi bagian daripada politik. Politik dalam artian kekuasaan. Kalau kemudian kita artikan politik, politik ya kehidupan kita ngobrol di sini ini politik. Iya. Politik yang saya maksud adalah kekuasaan. Oke. Kenapa begitu? Saya berpikir tentang PMII. Kalau alumni PMII semuanya ada di kekuasaan, sementara tidak ada sedikit orang yang berpikir dari mana PMII, kader-kader PMII ini lahir. Yang harus dijaga bukan kekuasaan sebenarnya. Kalau kita mau berkhidmat, yang harus dijaga adalah lumbung tempat dia lahir, itu yang harus dijaga. Oke. Jawabannya ternyata politisi banget ya. Enggak.
Ya, tapi it's okay lah. Maksudnya dalam artian bahkan kalau kalau menurut saya pribadi juga politik ataupun juga politisi kedepannya itu butuh banget sosok-sosok seperti Mas Abdul. Benar banget. Dan dimana kayak ya Ini sebenarnya bahasa yang selalu menggiring aktivis itu harus berpolitik. ketahuan. Coba tahu. Nggak jadi deh. Enggak, karena emang dibutuhkan. Karena maksudnya dalam artian argumentasinya yang emang dasarnya itu sangat mendalam dan juga pengalaman juga dengan rakyat Tapi jangan deh Mas, maksudnya kecil. ya you know lah ya, yang namanya godaan terbesar tuh kalau kita punya jabatan dan kekuasaan. Dan kenapa harus lu bilang jangan? Maksudnya nanti giliran udah di atas aja lupa sama yang di bawah. Tapi memang konsepnya harusnya aktivis itu ketika di jalanan lantang, di dalam sistem harusnya lebih lantang. Ya nggak bisa lah. Kenapa nggak bisa? Iya kan udah di uang jadinya uang. Enggak. Bukan dia uang, karena emang rata-rata kebanyakan setelah mereka ada di parlemen balik lagi ke ketua partai kan gitu. Ya kan? Tapi Mas kemarin terakhir dengar-dengar demo ya. Sebenarnya yang diperjuangkan apa sih yang sampai sekarang masih diperjuangkan setelah kemarin demo itu? Kita tetap akan bergerak selagi tidak ada langkah konkret untuk mengentaskan dan menangani kemiskinan, angka kemiskinan di Kabupaten Sumbar. Oke. Kita nggak butuh angka. Kita hari ini angka itu bisa dibuat, tetapi fakta saya beberapa kali jalan, nggak usah ke desa-desa dan pulau, keliling pinggiran kota ini, masih banyak orang yang miskin, yang mau dimakan besok mereka harus cari besok. Dan ini fakta tentang kemiskinan, bahwa pemerintah harus hadir. Lewat apa? Mereka sudah punya kebijakan, mereka sudah punya anggaran. Kenapa tidak bisa? Nah, tugas PMII adalah memastikan sejauh mana kemudian kebijakan dan anggaran itu sampai kepada mereka yang membutuhkan itu. Itu yang dan kalau ditanya sampai kapan, nggak tahu kapannya, berhentinya kapan. Dan itu semua nggak ada di pemerintahan yang sekarang. Dan itu nggak ada. Agak ngeri emang guys. emang Agak rada-rada tepi jurang ini ya. Baterai gua tinggal 1 PS kaki. Oke, nggak kerasa udah kita berbincangnya sangat seru sekali dan udah mungkin ada hampir 40 menit kita ngobrol dan itu nggak kerasa. Kalau bisa gini deh untuk tim. Gitu ya. Iya, nggak maksudnya kalau bisa untuk tim dari Kreasik cari narasumber yang seperti ini dong. Biar kita juga pinter. Amin. Kita juga pinter. Oke, dan pastinya untuk penikmat PSK. Oke. Silakan untuk Bapak Kick Andy. HDF Noya. Suaranya aja ya, orang yang kelihatan. Nah, apa namanya, kalau yang politik tadi saya apapun itu semua ya, maksudnya kayak pengusaha pun juga sama sebenarnya. Itu kita sih dua mata pisau ya. Maksudnya makanya banyak sekarang pengusaha-pengusaha muslim kayak gitu ya. Pengusaha harus kaya nih, karena nanti kan juga bermanfaat untuk sesama. Kayak gitu juga apa namanya, kalau dari PMII terus jadi politisi segala macam, kenapa enggak? Yang nanti juga akan berimpact positif terus kan gitu kan. Ini sebagai dua mata pisau aja sih. Nah, cuman ini sebagai masyarakat awam nih Mas. Paradigma yang ada di masyarakat ini kalau ada kerusuhan itu kan kalau ada demo itu kan biasanya kan waduh ada demo lagi nih, harus putar balik nih, toko tutup nih. Ini kan akhirnya berdampak negatif nih terhadap pergerakan mahasiswa. Kira-kira gimana nih menurut
Mas Abdul untuk memberikan apa namanya, memberikan ya kepada masyarakat lah bahwa efek samping ini yang didapatkan dari demo ini ya untuk masyarakat gimana lah kayak gitu. Nah, terus yang kedua mungkin kita ini juga media nih. Kira-kira peran media untuk memframing pergerakan mahasiswa itu gimana sih, Mas? Jadi kita juga kan ada ya corong-corong ini kan terus pergerakan itu di mana-mana ya. Termasuk salah satunya mungkin dari media, mungkin seperti itu. Itu sih, Mas. Tapi tar dulu. Ini tar dulu sebelum Mas Abdul jawab nih. Ini pertanyaannya nyambung kemana? Threshold 20% itu. lanjut silakan Mas Abdul. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa memang ketika ada gerakan basis massa yang begitu besar, maka pasti ada pengalihan jalan. Iya. Itu apa namanya? Tapi itu bukan setting dari kita sebenarnya untuk mengalihkan jalan. Itu aparat saja lah, kira-kira begitu. Oke. Tetapi masyarakat harusnya lebih melihat bukan pada konteks masyarakat harus putar balik. Saya tidak menyalahkan masyarakat. Bukan berarti kemudian melihat satu sisi pada konteks masyarakat harus putar atau publik harus putar balik ketika pengendara harus putar balik atau apa. Tetapi efek daripada gerakan itu, kami sebagai kelompok ya, sebagai pressure group sebenarnya secara substansi ingin menyampaikan kepada publik bahwa mereka per individu pengguna jalan itu punya keresahan yang sama sebenarnya kepada pemerintah, tetapi mereka tidak punya cukup keberanian untuk berbicara, atau mungkin terlalu banyak kesibukan masyarakat hanya untuk menyampaikan aspirasinya. Oleh karena itu kita yang mewakili. Makanya Bung Karno dulu pernah mengatakan bahwa pemerintah itu atau Bung Karno ke presiden itu sebagai penyambung lidah rakyat. Oke. Nah, hari ini kita tegaskan bahwa PMII, organisasi kemahasiswaan, penyambung lidah rakyat. Nah, rakyat kadang kan ada pertanyaan yang dibalik-balik, rakyat yang mana yang disambung? Ya. Kan kira-kira begitu. Ditunggangi lah bla 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 segala macam. Ini yang perlu saya tekankan bahwa banyak juga termasuk ancamannya itu salah satunya kepada pertanyaan yang di awal. Apakah kemudian tidak ada ancaman? Ancaman mungkin sedikit, karena itu hanya objek-objek tertentu saja. Oke. Tetapi tunggang menunggangi itu yang paling banyak itu. Ya. Nah, bagaimana cara kita kemudian untuk menyelesaikan persepsi bahwa gerakan kita ditunggangi, bahwa gerakan ini betul-betul lahir dari diskus dan investigasi yang dilakukan oleh tim kita. Kami di PMI punya tim advokasi dan investigasi, itu yang kemudian kalau ditanya dari mana dapat data, itu yang bergerak. Kalau gerakan kita 1 kali 2 kali berhenti, persepsi publik langsung muncul, oh itu ditunggangi. Nah, kenapa tadi awal saya sampaikan bahwa kalau ditanya sampai kapan PMI akan demo atau kita akan berhenti demo, sampai semua kebijakan itu mengarah kepada orientasi kesejahteraan itu sendiri. Jadi itu yang harus dilihat oleh masyarakat Kabupaten Sumedang. Bukan kemudian mahasiswa tidak punya kerjaan, ngurusin tugas di kampus saja sudah pusing. Iya, benar. Kan? Ditambah lagi dengan tanggung jawab moral sebagai mahasiswa untuk turun ke jalan. Benar. Nah, ini yang tidak sampai. Makanya di pelatihan kader dasar atau masa penerimaan anggota baru di kita itu ada materi mahasiswa dan tanggung jawab sosial. Jadi kalau tanggung jawab IPK mereka kan sudah selesai di kampus. Tapi ada tanggung jawab sosial mereka memastikan kebijakan itu sampai kepada penerima kebijakan. Oke. Enggak apa-apa. Gue dukung mahasiswa. Kemudian yang kedua, bagaimana remi media, ya kan? Saya lupa tadi itu. Tinggal satu. Saya pernah baca buku Politik Kuasa Media. Saya mungkin persepsi saya salah ya, mudah-mudahan, bahwa banyak
bahwa bagaimana kita melihat matinya demokrasi ketika suara kritik tidak lagi terfollow up dengan baik. Artinya oposisi ini harus ada dalam negara demokrasi. Kritik harus ada. Oleh karena kritik itu harus ada, maka harus terfollow up melalui media. Nah, beberapa kali ini saya sampaikan di sini, beberapa kali kita lakukan kritik dan melalui gerakan dan lain sebagainya, sedikit sekali terfollow up dengan baik. Makanya saya bersyukur ketika ada podcast PSK ini, akhirnya ada follow up gerakan kita. Nah, saya sampaikan juga bahwa akan ada episode ketiga dari gerakan kita, tentunya masih proses kajian dan pendalaman data-data terbaru. Dan mudah-mudahan ini menjadi kawalan kita bersama. Saya berharap juga media massa melibatkan diri untuk terus mengkampanyekan kritik terhadap pemerintah, mengalamatkan kritik kepada pemerintah. Surat kata Wiji Tukul itu, surat-surat perlawanan itu harus tetap dialamatkan kepada mereka yang tidak adil, kira-kira begitu. Itu ya. Terima kasih. Kalau gue sih dukung mahasiswa. Jadi tetap aja memperjuangkan hak-hak rakyat yang emang ya sebagaimana mestinya. Karena akal sehat itu mulanya di kampus, bukan di petahana, ya kan, bukan di. Ya, betul. Itu kata Rocky Gerung, bukan kata saya. Bahkan betul, bahkan pemerintah itu harusnya pikirannya diuji di kampus dulu. Makanya tadi ketika ditanya apakah mau jadi politisi enggak, saya mau merawat pikiran di kampus saja, kira-kira gitu. Keren Okay. Mas Abdul. Mas Abdul, jadi pada suatu kesempatan ini mungkin ada yang mau disampaikan untuk last thing gitu ya, untuk siapapun itu, untuk masyarakat kayak untuk teman-teman PMI yang lain, atau mungkin untuk para pejabat publik. Saya berharapnya PSK ini mampu menghadirkan bupati untuk ngobrol santai di sini. Oke. Atau bahkan menjawab podcast yang bareng dengan saya. Ada Mas Abdul nggak di situ? Boleh. Ini serem ini. Oke. Artinya kalau kemudian hanya saya, tidak ada pemangku kebijakan, ini kan sama saja kita dengan tadi itu komentator. Iya. Hanya kita kan bisa benar. langsung sampaikan, wah ini loh angka kemiskinan, gimana caranya nyelesain, kan kira-kira begitu. Oke. Ini kayaknya sepertinya kita harus, iya kan? Harus ada part 2 ini sepertinya. Jadi itu ya, semoga Mas Abdul sehat dan bebas dari. Kok semoga sehat itu loh. Ya enggak, maksudnya sehat terus. Bebas dari ancaman-ancaman apapun itu, dan semoga yang paling utama itu Mas Abdul ini menginspirasi mahasiswa ataupun adik-adik kita itu yang masih baru mau masuk kuliah. Karena Mas Abdul dari Sapekan. Iya. Pertanyaannya, mahasiswa yang dari Sumeneb, dari kota, kemana kalian? Itu aja sih mungkin ya. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Abdul. Semoga makasih ya sudah Sama-sama. sudah mewakili suara rakyat. Mewakili suara yang tertindas. Iya. Terima kasih banyak. panjang umur, sehat terus untuk Amin. Mas Abdul, and bye bye guys.